Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Sultoni MPD, dosen S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan bidang keilmuan Bahasa Indonesia. Yang terhormat, Asesor Serdos 2023. Izinkan saya untuk mempresentasikan PDD UKPT Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen Kemendikbudristek Dikti tahun 2023. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia dengan bobot SKS 2 untuk semester 2 program studi S1 Desain Komunikasi Visual. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah dasar umum yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa, khususnya untuk pengembangan komunikasi berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, untuk keperluan akademik. Mata kuliah Bahasa Indonesia menjadi modal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia sebagai penunjang untuk keperluan akademik, khususnya untuk penulisan karya ilmiah. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang terdiri atas 2 CPL. CPL yang pertama adalah menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiasi secara khusus, dan jenis plagiasi, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. CPL yang kedua mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah yang kemudian diunggah dalam publikasi ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan prinsip atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Atas CPMK tersebut terbagi sub CPMK ke dalam 5 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami pentingnya belajar bahasa Indonesia untuk mendukung kegiatan perkuliahan dan berkomunikasi. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, kedudukan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami penggunaan bahasa Indonesia untuk ragam ilmiah dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan, kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang efektif. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep karya tulis yang meliputi karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis ilmiah populer. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, bahan kajian. Bahan kajian dalam perkuliahan ini mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, tentang pentingnya mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi bagi mahasiswa. Yang kedua, mempelajari tentang sejarah dan kedudukan perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk keperluan akademik yang memperhatikan ejaan yang disempurnakan, kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang efektif. Berikutnya adalah berkaitan dengan karya ilmiah yang mencakup karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis ilmiah populer. Yang kelima, mahasiswa nantinya dapat mengaplikasikan strategi penulisan untuk karya ilmiah yang terdiri atas penentuan topik tulisan, penulisan, sampai review dan publikasi. Berikutnya, media pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia ini adalah Google Meeting apabila pembelajaran dilakukan secara online, dan LMS untuk mendukung pembelajaran secara asinkronus. Selanjutnya, bentuk dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran terdiri atas sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dalam hal ini adalah tatap muka di kelas atau pembelajaran secara online melalui
media Google Meeting. Pembelajaran asinkronus dilakukan dengan mengakses LMS. Berikutnya, metode pembelajaran digunakan metode case method dan metode team based project yang mengarahkan mahasiswa untuk aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mahasiswa lain untuk memecahkan masalah yang kemudian menghasilkan suatu karya nyata berupa karya tulis ilmiah. Berikutnya, terkait dengan portofolio penilaian dan ketercapaian CPL mahasiswa. Dalam konteks ini, CPL diturunkan ke dalam CPL terdiri atas dua, yakni CPL 1 dan CPL 2. CPL 1 dan CPL 2 kemudian diturunkan ke dalam CPMK. CPMK diturunkan ke dalam sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4, dan sub CPMK 5. Hal ini kemudian berkorelasi dengan aspek penilaian yang didasarkan pada sub CPMK yang terdiri atas 5 aspek yang kemudian dipresentasikan atau diwujudkan dalam 5 tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5 dengan keterangan pengumpulan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dosen dan mahasiswa. Kemudian, untuk skala penilaiannya mengacu pada SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto tahun 2018 yang terdiri atas nilai A dengan rentang nilai angka lebih dari 80, kemudian nilai B rentang nilai 75 sampai dengan 79,99, nilai B 65 sampai dengan 79,99, nilai BC 60 sampai dengan 64,99, nilai C 50 sampai dengan 59,99, nilai D 40 sampai dengan 49,99, dan yang terakhir nilai E kurang dari 39,99. Berikutnya adalah referensi yang digunakan dalam perkuliahan bahasa Indonesia dengan referensi utama buku berjudul Kemahiran Berbahasa Indonesia karangan Abdul Wahid BS dan Heru Kuniawan yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit Cinta Buku Yogyakarta. Kedua, buku berjudul Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karangan Hasan Alwi dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Balai Pustaka Penerbit Jakarta. Buku berjudul Bahasa Jurnalistik karangan Abdul Khair yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit Rineka Cipta Jakarta. Buku berjudul Ragam Bahasa Ilmiah karangan Abdul Khair terbitan tahun 2019 yang diterbitkan oleh penerbit Rineka Cipta Jakarta. Buku berjudul Buku Ajar Bahasa Indonesia karangan Sugiastuti dan Siti Auda. Buku berjudul Buku Ajar Bahasa Indonesia karangan Sugiastuti dan Siti Sauda terbit pada tahun 2016 oleh penerbit Balai Pustaka Jakarta, dan juga referensi lainnya yang bersumber dari jurnal yang terkait dengan mata kuliah ini. Demikian presentasi dari saya. Untuk berikutnya kita menuju ke micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat? Oke, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bertemu, belajar di satu mata kuliah yang menyenangkan, membahagiakan, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tetapi mungkin bagi sebagian mahasiswa menjadi sebuah pertanyaan ya, kenapa kok di perguruan tinggi ada mata kuliah Bahasa Indonesia? Ya, padahal kalian sudah belajar Bahasa Indonesia sudah sejak lama. Ya, baik teman-teman, mari sebelum kita berbicara lebih jauh tentang materi yang akan kita bahas hari ini, adalah materi tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia bagi mahasiswa, biar teman-teman tidak penasaran lagi kenapa kok perlu mempelajari bahasa Indonesia, terlebih lagi tahu pentingnya belajar bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Mari supaya belajarnya berjalan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan.
berdoa, selesai. Baik teman-teman, kalau saya menyebut mata kuliah bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia, apa yang terbersit di benak kalian? Ada yang tahu? Angkat tangan mungkin. Bahasa Indonesia? Mungkin seperti bahasa, kalau mata kuliahnya mungkin bahasa, karena udah dari SD kan udah dapat Mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau ada kalian dengar bahasa Indonesia, mungkin bayangan kalian mengarang begitu ya. Mengarang, kemudian menyusun kalimat, ya, menyusun paragraf, dan itu biasanya tidak mudah, sulit ya. Sulit. Nah, bahkan mungkin ada yang pesimis, belajar bahasa Indonesia lagi nih. Nah, gitu dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, ini jadi topik kita pada kesempatan pagi hari ini tentang pentingnya mahasiswa belajar bahasa Indonesia. Adapun sub CPMK dan materinya, nanti teman-teman mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran ini dapat lebih tahu tentang pentingnya mahasiswa belajar bahasa Indonesia. Lalu materinya adalah tentang belajar bahasa Indonesia, fungsi belajar bahasa Indonesia, tentang definisi bahasa, fungsi bahasa, kemudian dikaitkan juga nanti kenapa sih atau peran bahasa Indonesia bagi bidang kalian apa sih, bidang DKV dan seterusnya begitu. Nah, nih pertanyaan yang harus kalian jawab. Mengapa bahasa Indonesia masih diajarkan di perguruan tinggi? Nah, lalu ini pertanyaan yang berikutnya. Mahasiswa merasa sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak SD. SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, totalnya 12. Secara formalnya ya, belajar bahasa Indonesia selama 12 tahun. Kira-kira bosan nggak ya? Apa yang membedakan belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar sampai menengah dengan perguruan tinggi begitu. Lalu yang kedua, pertanyaan berikutnya, bahasa Indonesia sudah dipelajari selama 12 tahun ini. Realitasnya begitu ya. Kalau ada yang tinggal kelas mungkin lebih dari 12 tahun, nggak ada ya. Atau mungkin sejak kecil kalian sudah belajar bahasa Indonesia, ya. Tentunya sudah banyak pengalaman tentang bahasa Indonesia. Tetapi ada yang perlu kita luruskan, teman-teman. Ini tentang stereotip keliru terhadap bahasa Indonesia, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia kok dipelajari. Padahal tanpa belajar pun kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang bilang begitu ya. Lalu belajar bahasa Indonesia ya begitu-begitu saja. Artinya tidak ada hal yang spesial mungkin ya, bahkan mungkin membosankan begitu. Lalu belajar bahasa Indonesia buang-buang waktu. Ada yang beranggapan seperti itu? Ada. Biasanya sebagian mahasiswa belajar bahasa Indonesia membosankan, ya. Apalagi kalau diminta untuk menyusun kalimat, paragraf, aduh susahnya minta ampun gitu ya. Oke, nah ini yang akan kita pecahkan ya nantinya, bagaimana formulasi yang akan teman-teman dapatkan dalam mata kuliah ini supaya nantinya ketika teman-teman menyandang sebagai mahasiswa ini memaksimalkan betul kemampuan akademiknya. Nah, berikutnya, kemampuan yang dikembangkan dalam mata kuliah ini ya ada dua, lisan dan tulisan. Kemampuan lisan tentunya komunikasi ya, berdiskusi, berdialog dan seterusnya. Kemampuan tulisan menyusun karya tulis ilmiah. Oke, nih ya. Kalau kita mau jujur, mana yang lebih penting? Bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa asing? Jujur ini ya, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa yang biasa kalian pakai sehari-hari ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Oke, termasuk kalau kalian menyusun karya ilmiah, itu juga bahasa Indonesia yang dipakai. Dia bahasa akademiknya begitu. Oke. Nah, tetapi teman-teman tidak berarti harus melupakan bahasa daerah dan juga bahasa Inggris ya. Nah, karena bahasa daerah itu juga harus penting sebagai aset budaya, harus tetap teman-teman lestarikan. Bahasa asing juga harus kita kuasai untuk berhubungan dengan
masyarakat dari bahasa lain, ya, tetapi utamakan bahasa Indonesia. Jangan sampai teman-teman ini sebagai generasi muda bahasa Indonesia kok tidak sayang sama bahasa Indonesia, tidak peduli, begitu ya, menggunakan bahasa Indonesia seenaknya ya, tidak memperhatikan kaidah, sopan santun dan seterusnya. Itu penting. Nah, ini berikutnya teman-teman, karena teman-teman nanti akan membahas tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia, maka harus tahu dulu apa itu sebetulnya bahasa. Kalau kalian menyebut bahasa itu apa? Yang sering saya dengar, bahasa itu adalah alat komunikasi, betul, alat komunikasi, ya. Nah, ini ada beberapa pengertian tentang bahasa, ya. Ada bahasa sebagai sistem, lambang, bunyi, bermakna konvensional. Sistem itu artinya ada keteraturan di situ ya. Ya, jadi ketetapan, misalnya kata saya kalau dibolak-balik ya nantinya tidak tersistem. Maknanya pun berubah begitu ya. Sebagai lambang. Lambang ini kan aksara ini kan juga lambang ya. Ya. Bahasa sebagai bunyi, bahasa lisan itu berupa bunyi. Bahasa itu bermakna, ya. Jadi lambang-lambang yang bermakna gitu ya. B, A, B, C dan seterusnya itu kan lambang-lambang yang bermakna ya. Konvensional artinya disepakati. Jadi bahasa itu awalnya adalah dari kesepakatan. Aksin bersepakat dengan teman-teman yang lain bahwa benda mana? Ini bendanya. Ini namanya meja. Itu kesepakatan begitu ya. Jadi kesepakatan antar anggota masyarakat untuk menyebut suatu istilah. Bahasa itu produktif, jelas. Bahasa itu dinamis juga ya. Jadi berkembang dari waktu ke waktu. Ya, mungkin istilah-istilah yang sekarang ini tidak diketahui oleh generasi sebelumnya. LCD, proyektor gitu ya. Komputer. Mungkin mbah-mbah kita nggak tahu ya. Apa itu proyektor gitu ya. Nah, itulah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya bahasa ini untuk mengidentifikasi diri, untuk mengembangkan kemampuan. Kira-kira apakah bisa bahasa itu berperan untuk mengembangkan kemampuan? Bisa. Contohnya tadi mengembangkan karya, kedekawaian, menyusun karya ilmiah kan bagian dari mengembangkan kemampuan. Berikutnya, nah ini dari pengertian bahasa yang tadi kita bahas, kita rangkum ke dalam pengertian yang lebih sederhana bahwa bahasa itu adalah sistem lambang yang arbitrer ya dan juga konvensional yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan anggota masyarakatnya. Jadi bahasa itu adalah lahir dari kemanasukaan. Jadi suatu masyarakat menamai istilah A, istilah B dan seterusnya itu adalah hasil dari produk budaya mereka, jadi ide mereka, lalu disepakati oleh anggota masyarakat yang lainnya. Ya, kenapa kalian nggak protes? Benda ini kok dinamai apa? HP, gadget gitu ya, gawai. Kenapa nggak protes? Kenapa nggak dinamai kursi itu gitu ya? Nah, itulah namanya kesepakatan gitu. Berikutnya, nah kita berbicara tentang fungsi. Apa sih fungsi bahasa? Nanti kita kaitkan dengan DKV ya, bidang ilmu kalian. Bahasa itu menyatakan ekspresi diri jelas. Kalian marah, bahagia, memerlukan bahasa sebagai medianya. Oke. Kalian senang gitu, kesal dan seterusnya. Kalian menulis puisi itu juga bagian dari ekspresi. Menulis karangan, cerita dan lain sebagainya. Bahasa untuk alat komunikasi. Ya, ini kita sedang praktikkan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa untuk mengadakan integrasi dan adaptasi. Integrasi itu menyatukan. Indonesia disatukan oleh bahasa Indonesia. Itu nama integrasi. Adaptasi penyesuaian diri. Ini kayak bunglon. Bunglon perlu menyesuaikan diri. Manusia juga perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Menggunakan bahasa Indonesia. Orang Sunda kalau sama orang Jawa ketemu, kalau nggak tahu bahasa Indonesia, bingung mereka, ya diem-diem baik ya. Yang satu ngomong pakai bahasa Sunda, yang satu pakai bahasa Jawa, nggak nyambung jadinya ya, begitu. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk adaptasinya, penyesuaian. Bahasa untuk alat kontrol sosial, artinya apa?
alat kontrol sosial. Artinya bahasa Indonesia itu sebagai, kalau kalian ingat ya, bahasa iklan itu kan penuh dengan daya pikat. Itu untuk mempengaruhi ya. Itulah peran bahasa di situ. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa itu bahasa, kemudian fungsi bahasa, pentingnya kalian belajar bahasa Indonesia, sampai pengalaman kalian ketika SMA, mungkin sekolah dulu kalian belajar bahasa Indonesia. Yang berikutnya akademik. Apa ini kira-kira? Tugas akhir, betul. Satunya lagi artikel jurnal. Ini juga akan dekat dengan kalian sebagai mahasiswa. Ini akan kalian kerjakan di akhir program studi, di semester akhir nanti. Ini mungkin ada di mata kuliah, tugas mata kuliah ya, di mata kuliah. Nah, dua-duanya kalau tidak dibekali dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, teman-teman akan kesulitan. Bagaimana menyampaikan ide dalam bentuk artikel jurnal yang jumlah halamannya 10 sampai dengan 20 halaman, apalagi untuk tugas akhir jumlah halamannya paling sedikit berapa halaman? Ya, 85 sampai dengan mungkin ada yang 100, bahkan mungkin kalau yang tebal kajian sampai 200, ada yang pernah viral mungkin 3000 halaman ya. Oke. Nah, ini semua kalau teman-teman tidak dibekali dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik akan kesulitan. Ya. Jadi kompetensi teman-teman mempelajari bahasa Indonesia itu banyak sekali ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Ya, Dias, silakan. Kalau untuk bahasa Indonesia tuh gimana sih Pak perannya untuk dalam dunia periklanan? Dalam dunia? Oke, bagus pertanyaan Dias. Dalam dunia periklanan, kira-kira ada peran bahasa Indonesianya enggak? Siapa dulu yang mau jawab? Saya tidak menjawab dulu ya. Kita lemparkan ke teman-teman yang lain. Siapa? Oke, bagus. Aksin, silakan. Saya sangat penting ya, karena pembaca yang rata-rata bahasa Indonesia orang Indonesia, Betul? maka itu sangat dibutuhkan karena apa ya, bahasa baku kita bahasa Indonesia. Oke, bahasa baku kita bahasa Indonesia. Kalau kita hubungkan dengan dunia periklanan, kira-kira perannya di sana bagaimana? Teman-teman ingat nggak? Kalau betul, persuasif. Bahasa iklan itu sifatnya mengajak. Persuasif itu kan mengajak ya, merayu begitulah. Teman-teman, adakah bahasa iklan yang tidak persuasif, yang tidak mengajak kita untuk membeli misalnya ya suatu produk, atau mungkin iklan layanan masyarakat untuk melakukan suatu hal yang baik, yang positif? Ada nggak kira-kira? Pasti persuasif, karena sifat atau ciri khas dari bahasa periklanan itu adalah persuasif, mengajak. Ya, kalau teman-teman tidak membuat kalimat, tidak menggunakan bahasa yang menarik, nanti iklannya tidak laku. Iya betul, tidak laku. Jadi teman-teman perlu belajar bahasa Indonesia untuk menyusun bahasa yang persuasif tadi. Itu bagus pertanyaannya. Ya, sangat relevan ya bagi bidang DKV apapun. Ini termasuk juga kalau kita berbicara tentang iklan. Oke. Satu lagi mungkin manfaatnya, atau pertanyaan ada lagi nggak? Tidak ada? Oke. Saya ingin teman-teman menyampaikan kira-kira dari penjelasan pembahasan kita tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia, kalian dapat apa kira-kira? Saya ingin tahu feedbacknya bagaimana. Oke, umpan baliknya, silakan. Leli. Saya pelajari dari program ini tuh manfaat dari bahasa Indonesia itu kita jadi apa ya, lebih mudah untuk menyampaikan pendapat baik dalam lisan maupun tulisan. Kemudian untuk di bidang akademik sendiri kita belajar bahasa Indonesia di bidang akademik agar kita lebih mudah dalam mengerjakan mungkin karya tulis ilmiah, jurnal, tugas akhir. Kemudian untuk di bidang DKV kita jadi lebih mudah untuk menyampaikan apa ya, kalimat persuasif di iklan Berkaitan dengan karya ya. Oke. Ada lagi? Itu? Oke, terima kasih Leli. Tepuk tangan dulu buat Leli.
Oke. Satu lagi, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Biar nggak ngantuk ya. Betul sekali. Jadi manfaat bahasa Indonesia bagi mahasiswa itu jelas penting, mendukung sekali ya. Berkaitan dengan bidang akademik, baik lisan maupun tulisan ya, komunikasi lisan maupun tulisan. Atau untuk kekaryaan kalau kalian hubungan dengan bidang DKV, jadi jangan ragu-ragu untuk semakin giat belajar bahasa Indonesia. Asah kemahiran berbahasa Indonesia kalian. Begitu ya. Aku cinta. Aku bangga. Bahasa Indonesia. Tepuk tangan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa berikutnya? Tugas. Betul? Tugas kelompok. Silakan teman-teman membentuk 10 kelompok. Nantinya ini akan kita presentasikan. Teman-teman diberi sebuah masalah berupa topik. Nantinya akan teman-teman kolaborasikan dalam bentuk tugas kelompok. Teman-teman belajar berkomunikasi dengan mahasiswa lain, ya, supaya apa? Sembari mengasah kemampuan komunikasi kalian, kerjasama kalian, ya, untuk memecahkan suatu masalah sesuai dengan topik-topik ini. Setiap kelompok topiknya berbeda, ya. Nanti akan siap untuk kita presentasikan di minggu berikutnya. Kemudian bentuknya adalah PowerPoint sebagai bahan panduan, bahan presentasinya, media presentasinya. Lalu nanti perannya harus masing-masing harus berperan ya. Tidak boleh ada yang tidak mengerjakan, tapi karena ini tugas kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada pertanyaan? Topiknya? Ini topiknya ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti saya bagikan juga, saya kirimkan ke kalian file pembagiannya. Termasuk juga untuk instruksi yang lebih lengkapnya ya. Tapi topik-topiknya ini, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kalian masih sehat? Masih semangat? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Demikian, mari kita akhiri biar lebih afdol, kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing, disilakan. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.